Di ujung barat laut Namibia, membentang Skeleton Coast, sebuah garis pantai sepanjang 500 km yang memadukan gurun Namib dengan Samudra Atlantik yang ganas, dipenuhi bangkai kapal berkarat, tulang ikan paus, dan kabut tebal yang seolah menyembunyikan rahasia kuno, menciptakan lanskap yang menyeramkan sekaligus memukau. Tempat ini dijuluki tanah yang dijauhi Tuhan karena ombak kuat, arus dingin, dan gurun tak kenal ampun yang telah menelan banyak nyawa sejak kapal-kapal Eropa pertama mendarat pada abad ke-15. Dalam perjalanan 15 menit ini, kita akan menyelami sejarah kelam Skeleton Coast, ekosistem unik yang bertahan di lingkungan ekstrem, kisah budaya masyarakat lokal, dan daya tariknya sebagai destinasi petualangan yang menantang di tahun 2025. Ini adalah kisah tentang pantai yang bagaikan kuburan laut, di mana setiap puing menceritakan kisah tragedi dan ketahanan. Mari kita mulai dengan fakta dasar. Skeleton Coast membentang dari Sungai Kunene di perbatasan Angola hingga Swakopmund di Namibia, mencakup Taman Nasional Skeleton Coast yang didirikan pada tahun 1971 dengan luas 1,6 juta hektar. Akses terbatas, hanya beberapa ribu wisatawan masuk tiap tahun melalui tur berpemandu karena jalanan berpasir dan tak ada fasilitas. Nama Skeleton Coast muncul dari tulang ikan paus yang berserakan, sisa perburuan abad ke-19, dan lebih dari 1.000 kapal karam yang terdampar, seperti kapal Edward Bohlen yang kandas pada tahun 1908, kini terletak 500 meter di daratan karena pergeseran pasir. Kapal-kapal ini berkarat di bawah kabut yang muncul 200 hari setahun, ciptakan pemandangan seperti lukisan apokaliptik. Ombak Atlantik di sini bisa setinggi 3 meter, dan arus Benguela yang dingin bikin suhu air cuman 12 derajat Celcius. Kondisi ini bikin kapal sulit navigasi, apalagi dengan batu karang tersembunyi. Ekosistem Skeleton Coast unik. Meski gurun, pantai ini rumah bagi singa gurun, hiena, dan gajah adaptif yang minum dari mata air langka. Di tahun 1980, peneliti temukan singa berburu anjing laut di pantai, perilaku langka yang tunjukkan adaptasi luar biasa. Burung flamingo dan pelikan berkumpul di laguna kecil, sementara anjing laut berjumlah ratusan ribu berkoloni di Cape Cross. Bau amis dari koloni ini bisa tercium dari jarak 2 km. Penduduk lokal, terutama suku Himba dan Herero, yang berjumlah sekitar 300.000 jiwa di Namibia Utara, punya cerita bahwa pantai ini dihuni roh pelaut yang tewas. Di tahun 1970, tetua Herero adakan ritual tahunan dengan tarian dan sesaji ikan untuk tenangkan roh. Tradisi ini masih hidup, meski turis jarang lihat. Nelayan lokal hindari pantai ini, pilih memancing di perairan lebih aman. Cerita tentang kabut pembunuh yang muncul tiba-tiba masih diceritain di desa-desa. Pariwisata di Skeleton Coast eksklusif, tur jeep roda 4 atau penerbangan kecil dari Windhoek, ibu kota Namibia, bawa pengunjung lihat kapal karam seperti Dunedin Star dari tahun 1942. Tur ini mahal, bisa capai $2.000 Amerika per orang, tapi pemandangan sepadan. Trekking di gurun berisiko, suhu siang capai 40 derajat Celcius, tapi malam turun ke 10 derajat dan air minum langka. Di tahun 2015, seorang turis tersesat selama 2 hari sebelum diselamatkan. Fotografer datang untuk abadikan kapal karam di tengah pasir. Di tahun 2019, foto kapal Zeila, kandas pada tahun 1908, menang penghargaan internasional karena kontrasnya dengan bukit pasir. Dari sisi geologi, Skeleton Coast adalah laboratorium alam. Gurun Namib, salah satu tertua di dunia, berusia 55 juta tahun, dan pasirnya berpindah hingga 30 meter per tahun karena angin kencang. Penelitian di tahun 2010 tunjukkan pantai ini tumbuh ke laut karena sedimentasi. Kabut diciptakan oleh pertemuan arus dingin Benguela dan udara panas gurun. Di tahun 2023, ilmuwan catat kabut muncul lebih sering karena perubahan iklim bikin navigasi makin sulit. Tapi misteri tetap ada. Beberapa kapal karam, seperti kapal tak bernama dari tahun 1960, tak punya catatan sejarah,
Cerita turis di tahun 2007 tentang cahaya aneh di pantai malam hari tambah aura gaib, meski mungkin cuma pantulan kabut. Sekarang, pikirkan kunjungan ke Skeleton Coast, Anda naik jeep, lihat kapal karam setengah terkubur pasir, dengar suara ombak dan anjing laut di kejauhan, tulang paus putih berserakan di pantai, dan kabut perlahan menyelimuti. Itu pemandangan yang bikin merinding tapi tak bisa dilupain. Atau pikirkan skenario aneh, jika kapal modern karam di sini, katakan di tahun 2026, apa artinya? Mungkin arus baru atau badai ekstrem, media akan bilang Skeleton Coast menelan lagi. Tapi realitasnya, pantai ini terus ciptakan kuburan baru dengan caranya sendiri. Budaya pop suka Skeleton Coast. Dokumenter National Geographic di tahun 2021 sebut ini Pantai Kiamat. Narator bilang setiap kapal karam adalah babak baru dalam sejarah pantai. Film petualangan di tahun 2017 pakai Skeleton Coast sebagai latar gurun misterius. Kapal berkarat jadi ikon sinematik. Namibia promosi pantai ini dengan hati-hati. Di tahun 2019, kampanye wisata Wild Namibia tarik turis Eropa, tapi batasi jumlah untuk jaga ekosistem. Ancaman lingkungan nyata, sampah plastik dari laut terdampar di pantai, dan di tahun 2020, pembersihan temukan 5 ton sampah. Perubahan iklim juga bikin badai lebih kuat, rusak kapal karam bersejarah. Penduduk lokal jual souvenir seperti ukiran kayu bergambar kapal di pasar Swakopmund, warung kecil tawarkan biltong, daging kering, yang bikin petualangan lebih autentik. Jadi apa yang bikin Skeleton Coast begitu istimewa? Ini tempat di mana gurun dan laut bertabrakan, ciptakan kuburan alami yang indah sekaligus menakutkan. Kapal karam, tulang, dan kabut. Jadi saksi bisu tragedi manusia dan kekuatan alam. Kunjungan ke sini tinggalkan rasa kagum pada bumi yang tak pernah ramah, tapi selalu punya cerita. Itu Skeleton Coast, pantai tulang yang bikin kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan laut dan gurun.